على النور المبين أحمد مصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Akhlaqul Imanin. Kemarin kita sudah membahas tentang adab seorang anak terhadap saudaranya ayah. Sekarang kita membahas tentang ahwanil mutahabban. Bab menerangkan tentang bagaimana cara mencintai saudaranya, mencintai dan menghormati sama saudara. Al-akhwani utawi iki kunerangake al-mutahabbani sedulur loro kang asih. Artinya di sini menerangkan dua saudara yang saling mengasihi dan menyayangi. Aliyun wa Ahmadun akhwanil mutahabbah. Aliyun utawi Ali wa Ahmadulan Ahmad akhwani iku dulur loro mutahabbani kang asih-asihan. Jadi ini menerangkan kisahnya Ali dan Ahmad, ini saudara yang sangat rukun. Yadhabani gawe nilungo sopo Ali ilal madrasati marang madrasah ma'an hali bareng wa yarji'ani lan bali sopo akhwan ya Ali dan Ahmad tadi minha sawiyan saking madrasah hale podo wa yata'awanani lan podo tulung-tulungan sopo Ali ala adari yang atase nekani wajibatiha piro-piro kewajibane akhwat. Jadi ini mengisahkan tentang Ali dan Ahmad ini seorang saudara yang sangat rukun, pergi belajar juga bareng, pulang juga bareng, dan selalu mentaati kewajiban-kewajiban. Wa yutali'ani moko mutolaah sopo ikhwan. Jadi selalu mutolaah berarti selalu belajar bersama-sama. Dulu sama ing piro-piro pelajaran fil manzili ing dalam omah wa fil madrasati lan ing dalam madrasah. Wa yal'abani lan tulanan yo bareng padha. Sopo akhwan Ali dan Ahmad tadi waktu la'bi yang dalam waktu tulinan ma'an halik. Jadi ini mengisahkan tentang saudara yang sangat rukun. Apapun yang
dilakukan, baik itu dari segi belajar, baik itu dari segi bermain, ini selalu bersama-sama. Nah, kalau kita sendiri, yang sering kita lakukan di sini adalah persaudaraan sesama umat Muslim. Nah, persaudaraan saudara kandung, kadang persaudaraan dengan saudara ipar. Ini wajib kita untuk melakukan kasih sayang dan saling menghormati. Nah, tapi menghormati atau mendahulukan, ya, menghormati itu bukan berarti kita harus melalaikan diri kita. Artinya menghormati itsar, ya. Kalau bahasa Arabnya itsar, mendahulukan orang lain itu boleh, tapi ada tingkatannya. Kalau itsar di sini, ya, itsar itu adalah mendahulukan orang lain atau memuliakan atau lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Nah, ini ada beberapa tingkatan. Misalkan itsar yang terlarang itu, ya, ketika seorang lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya dalam hal memenuhi kebutuhan kewajiban beribadah. Ini contoh nih. Misalkan solihin punya satu air cukup untuk berwudu. Nah, kok ada itsar mendahulukan orang lain, sedangkan solihin dan misalkan Mas Fahrul, ya, juga butuh wudu. Dalam konteks seperti ini, maka mendahulukan orang lain itu maka solihin tetap harus berwudu dengan air yang dimilikinya. Nah, ini itsar yang dilarang. Jadi mendahulukan orang lain, ya, ini tidak boleh kalau dalam hal konteks seperti itu. Karena dia juga punya kewajiban untuk beribadah, untuk sholat, untuk berwudu. Maka yang tidak punya wudu ini, Mas Fahrul, ini boleh bertayamum. Nah, itu hal yang dilarang. Kalau itsar mendahulukan orang lain dalam perkara yang dimakruhkan, misalkan contoh dalam hal beribadah lagi, ada beberapa alim ulama, ya, misalkan dalam satu barisan, dengan sudah di barisan pertama, ternyata di belakang kok ada jagani misalkan. Oh, ini nanti yai ini saja biar di depan, sedangkan jamaah sudah berlangsung. Maka sampai mengosongkan barisan itu juga dimakruhkan, malah tidak boleh. Nah, yang dimubahkan atau disunahkan ini ada, yaitu itsar yang mubah atau yang dimudahkan, mubahkan. Ini adalah dalam hal tolong menolong. Nah, ini lebih kepada konteks sosial atau kemanusiaan. Misalkan ada orang yang lapar dan jenengan sama-sama lapar, nah, ini maka sebisa mungkin kita juga bisa mendahulukan orang lain atau dibagi. Nah, ini dimubahkan atau boleh. Maka di sini itsar ini adalah menjaga hubungan baik dengan orang lain atau mendahulukan orang lain. Dalam kategori akhwan ini bisa jadi saudara kita, ya, saudara sekandung ataupun saudara sesama muslim. Wa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari sijine dina iku istaro tuku sapa Aliun Ali. Ali ini membeli nushataini ing nushah loro minal kitabi saking kitab
akhlaki, kitab akhlakul lil banin, yaitu memberi kitab akhlakul lil banin. Ali ini suatu hari membeli kitab 2. Fasa'ala abahu qailan, fasa'ala moko takon sapa Ali abaha ing bapake Ali qailan halimatul. Ali ini datang terus bertanya kepada ayahnya, ya abi, do bapak ingsun, tafadhol akhbir, mongko paring kabar panjenengan, aina Ahmad, aina Ahmad, endi dulurku sing jenenge Ahmad. Fa inni mongko setune ingsun uridu an uhdiya ilaihi, ngarepake ing yen to paring apa hadiah ilaihi maring Ahmad. Jadi Ali ini mencari Ahmad untuk apa? Ingin ngasihkan sebuah hadiah, yaitu berupa kitab Akhlakul Banin. Min hadzal kitab, saking niki kitab. Fa fariha mongko bungah sapa bapake Ali. Bapak ini seneng jidan kelawan teman-teman bungah. Wa baruhu lan ngabari sapa abuhu ing Ali bi anna akhahu kelawan sedulure Ali fi hujratil mutalaah, iku ing dalem mutalaah. Di konteks di sini Ali dan Ahmad ini termasuk potret bagaimana menjaga keharmonisan dalam persaudaraan. Ketika Ali ini keluar, ketika membeli buku, juga ingat terhadap saudaranya Ahmad yang di rumah. Bukan hanya itu, tapi ketika mutolaah dalam hal pembelajaran pun juga dia ingin seperti itu. Nah, ketika melihat Ali dan Ahmad ini rukun, maka Abu Hujiddan, ya, maka bapak ini, ya, apa farih, ya, bunga, seneng banget melihat anaknya yang rukun, pasti itu. Ya, maka sampai besok atau mulai sekarang, ya, kalaupun masih ada yang belum rukun sama saudaranya, ya coba dirukunkan, karena orang tua itu sangat mengharapkan kerukunan dari kita semua. Fadhahaba mongko budal Aliyun sapa Ali musri'an hale cepet-cepet ilal hujrati marang kamar. Fa idza mongko dumatan akhahu utawi sedulure yuraji'u iku bibinahu sapa Ali durusahu ing pelajaran. Wassalamu mongko ucap salam alaihi ing atase Ahmad, wana walahu nushatan lan ngelungake sapa Ali ing Ahmad ngelungake an nushata ing nushah. Wa huwa utawi Ali mubtasimun iku mesem masrumun turbu bunga. Fataqabbalaha mongko narekake nushah sapa Ahmad syakiron hali syukur li akhihi maring sedulure ala hadiyatan ing atase hadiah at-taminatan kang larang. Dalam konteks belajar, ya, Ali ini memberikan Ahmad sebuah buku, maka secara tidak langsung, ya,
Ahmad pun juga yang menerimanya bunga. Bunga dalam artian bahagia, syakiron dengan rasa syukur yang apa istilahnya, hadiah tistamina yang banget larang regani. Misalkan sampean dikasih atau pemberian dari saudara atau dari seorang guru misalnya, maka secara tidak langsung sampean akan memberikan itu, menganggap itu hadiah yang paling berharga. Nah, sekarang yang kita ambil di sini dalam konteks pembelajaran, sampean semua ya, dalam segi fasilitas, buku ada, internet ada, ya, mau buku jenis file juga banyak. Tinggal bagaimana kita ini dalam belajar. Jadi sudah tidak ada kata sulit dan tidak ada buku, kan ada internet. Tidak ada sulit untuk memperoleh pembelajaran atau hal-hal yang terbaru. Maka sampean juga tidak punya alasan kita semua ini untuk tidak belajar atau mempelajari pelajaran-pelajaran yang terbaru. Karena dulu ini kisahnya memang Ali dan Ahmad ya. Maka yang harus dibawakan adalah sebuah buku. Kalau sekarang cukup nge-share ya, link di WhatsApp, nah kita sudah bisa membaca informasi-informasi itu. Maka jangan sampai sampean ketinggalan informasi. Belajar lewat apapun bisa sekarang. Tsumma qaddama Ahmad mongko nuli ngajoake sapa Ahmad li akhihi maring dulure Ali sundukon rupane Ali latifan lifti kang mungil almarosimi krono wadah piro-piro apa istilahnya betul ya. Wahwa yakulu utawi Ahmad iku ngucap sapa Ahmad wa hadhihi hadiyatallah utawi iki iku ingsun arang ya ahil aziz dulur ingsun ya kang mulya fasurra aliyun kathiran moko bunga sapa Ali kathiran kelawan akeh min ahihi saking sedulure Ali wa fariha bisunduki wa syakaruhu alaihi lan bunga sapa Ali bisundukin sebab apa kotak wa syakaruhu lan matur sapa Ali ing Ahmad alaihi ing atase sunduk. Artinya di sini Ali sangat bahagia dengan pemberian itu. Maka diceritakan ke saudara-saudara yang lain. Walamma sami al ustadu biqissatiha. Ini walamma lan semongso sami akrumu al ustadu sapa ustad biqissatiha kelawan ceritanya Ali lan fariha moko bunga sapa ustadul ustad ya. Al fariha kelawan katuke bunga katut bunga wa madahahuma lan ngalem sapa ustad ing Ali dan Muhammad amamat dalamidi ing dalem ngarepe pira-pira. Ketika gurunya mendengar Ali ini rukun dengan Ahmad, maka gurunya juga ikut senang, ikut bangga dan diceritakan amamat dalamid, diceritakan kepada apa murid-murid yang lain. Contoh Ali dan Ahmad ini. Waqala
undur ayyuhal auladu ila ali. Undur ningalono sira kabeh ayyuhal auladu he anak-anakku ilal ali maring ali wa ahmad malan ing atase Ahmad dan Ahmad as'adahuma ya ing bejane Ali lan Ahmad. Fakunu mongko ana sira jami'an hale kabeh mithla hadaini ing apa iku panane Ahmad wa akhwanin lan sedulur loro litai sufi ya, supaya urip sira kabeh sa'adatin ing dalem kabeh wahana lan wis gini. Jadi di sini siapapun orang ya yang rukun dengan saudaranya pasti akan membawa apa kebencian. Artinya kebencian itu akan membawa pada dirinya itu adalah orang yang beruntung dan orang yang hanain kepenak enak uripe karena rukun dengan saudara. Sampai kapanpun sampean ketika punya saudara ya, harus dihormati sebisa mungkin. Kita juga harus menghargai apalagi menyayangi ya. Jangan sampai ada iri atau dusta misalkan antara saudara dengan saudara yang lain. Sebisa mungkin kalaupun orang ya dikatakan orang yang menang ya, itu berarti orang yang mudah untuk memaafkan orang lain, atau orang yang meminta maaf dahuluan itu orang yang menang harus, atau orang yang sadar bahwa dirinya salah dan mau minta maaf. Nah, maka sejatinya dia itu menang ya, karena menang dalam arti menyambung silaturahmi. Maka di sini ketika sampai punya saudara ya sudah sebisa mungkin kita sambung silaturahim itu karena ini membawa kebaikan bagi kita. Kecuali tadi insan tadi dalam beribadah kita juga harus bisa mengajak saudara-saudara kita untuk beribadah. Semoga kita tergolong orang-orang yang muslim ya, muslim yang dalam artian bisa menjaga al-akhwanil mutahabbah ya, termasuk orang-orang yang cinta terhadap saudara-saudara. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatina fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatina fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatina fi dinina. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.